Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan masih dalam bab jual beli lanjutan, ya, di mana insya Allah di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini, kita akan membahas bab tentang kaidah dalam penentuan harga dan keuntungan. Ini sedikit kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, ya. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang kaidah dalam penentuan harga serta keuntungan. Tapi yang semoga Allah muliakan, Majma' al-Fiqh, ya, ini kumpulan para ulama, ya, dalam bab ulama-ulama fikih, ya. Di dalam muktamarnya yang kelima di Kuwait dulu tahun 1988, ya, tahun 1988, ya, tanggal 10 sampai tanggal 15. Di situ diputuskan. Jadi di dalam muktamar itu diputuskan. Pertama, bahwa hukum pokok dalam penentuan harga, ya, dan keuntungan itu bebas. Artinya dikembalikan, diserahkan kepada pelaku usaha. Ya, dengan catatan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah, dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Demikian, ya. Jadi yang pertama, sekali lagi, harga pokok dalam penentuan harga, ya, hukum pokok dalam penentuan harga itu hukumnya diserahkan kepada pelaku usaha, kepada penjual. Demikian. Asal tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya di situ tidak terjadi penipuan, tidak terjadi tadlis, ghaban, tidak terjadi taghrir, ya, menipu orang lain, ya, membodoh-bodohi orang lain. Maka ketika seperti itu, maka penetapan harga demikian menjadi batil, tidak benar. Insya Allah nanti dibahas dalam kaitannya dengan ghaban, insya Allah. Jadi pertama, sekali lagi, hukum asal dalam menentukan harga itu dikembalikan kepada pelaku usaha, ya, asal tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil yang membatasi harga dan keuntungan. Ini keputusan Majma' Fikih, ya. Yang kedua tadi, tidak ada dalil yang membatasi harga dan keuntungan. Tidak ada dalil. Baik itu membatasi, baik itu melarang, baik itu menetapkan, tidak ada. Akan tetapi, ya, objek jual beli yang diperlukan masyarakat umum ini dianjurkan dalam rangka harus memperhatikan etika. Dalam memperhatikan apa? Harus memperhatikan etika. Berupa apa? Misalnya arif, kelemah lembutan, keramah tamahan. Jadi ketika menjual beli yang harus digarisbawahi adalah lemah lembut, ramah tamah. Kemudian al-qanaah, menerima apa adanya. Jadi ketika misalnya dia mendapatkan keuntungan sedikit, ya terima insya Allah. Ini sebagai qanaah, keberkahan yang dicari. Kemudian juga as-samahah, kelemah lembutan. Maka kata Nabi SAW, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a. Allah merahmati seseorang yang dia itu samhan idza ba'a. Dia berlaku lemah lembut ketika menjual. Wa idza ishtara, dan ketika membeli. Wa idza qada, dan ketika dia menagih hutang lemah lembut. Ya. Kemudian juga kaidah yang harus diperhatikan at-taisir, yaitu memudahkan kepada orang lain, kepada pembeli ataupun kepada penjual. Nah, kadang ini kita sebagai pembeli nawar kepada penjual sampai serendah-rendahnya dan tidak memiliki adab sampai tersinggung. Hati-hati ini. Ya, inilah tidak memperhatikan etika, yaitu apa tadi? Kelemah lembutan, ya. Kemudian keramah tamahan. Kemudian at-taisir, memudahkan orang lain. Begitupun sebagai penjual, jangan menaikkan harga sedemikian rupa jauh daripada harga pasar. Nanti insya Allah kita akan bahas, ya, kaitannya. Walaupun sekali lagi ketentuan harga itu dikembalikan kepada masing-masing, tapi nanti ada patokan-patokannya. Apa? Insya Allah nanti kita akan bahas selanjutnya.
Yang ketiga, ya, Majma' Fiqih ini, Majma' al-Fiqih dalam muktamarnya ini menjelaskan yang ketiga, syariat Islam menetapkan bahwa transaksi maliyah, ya, muamalah maliyah yang dilakukan harus terhindar dari perbuatan yang haram. Ya, harus terhindar dari perbuatan yang haram. Contohnya apa? Terjadi penipuan. Nah, menghindari penipuan. Ya, misalnya talbis, menyamarkan barang, ya. Dalam iklan misalnya, marketing, dalam iklan. Iklannya apa, isinya apa, begitu. Nah, ini yang tidak atau yang harus dihindari oleh pelaku usaha. Kemudian juga menghindari gish, ya, yang seperti yang sudah kita bahas, menipu atau menampakkan perkara yang baik padahal hakikatnya adalah buruk, ya. Kemudian juga ada ihtikar, ada penimbunan dan lain sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan ini akan melahirkan dharar, akan melahirkan bahaya bagi masyarakat umum. Maka yang demikian dilarang oleh syariat, ya. Jadi syariat menetapkan bahwasanya transaksi muamalah harus terhindar dari perkara-perkara yang membahayakan orang lain, yaitu salah satunya apa tadi? Tadlis, gish, ya, ihtikar, ya, menimbun tadi, ya, menipu dan lain sebagainya yang sudah kita bahas. Perkara-perkara yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha atau pedagang. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemerintah, waliul amr, ya, pada prinsipnya tidak ikut campur dalam menentukan harga dan keuntungan. Tidak ikut campur. Menetapkan harga, keuntungan dikembalikan, diserahkan kepada para pebisnis, para pelaku usaha. Tidak ditetapkan oleh negara, ya. Akan tetapi pemerintah atau negara, ya, dia atau mereka atau perannya adalah mengontrol, mengawasi ketika terjadinya penyimpangan dalam ketentuan syariat. Nah, kalau itu agamanya Islam, begitu, ya. Kalau negaranya negara Islam, maka selama itu bertentangan dengan syariat, maka disitulah nanti akan hadir penguasa, akan hadir negara. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindarkan bahaya kepada masyarakat, juga dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat, ya. Jadi pemerintah hadir ketika apa? Ketika terjadi penyimpangan, baik secara syariat, ya, berupa tadi penipuan dan lain sebagainya, atau juga berdasarkan atau penipuan atau penyimpangan berupa tatangan masyarakat, ya, seperti, ya, tadi terjadi perkara-perkara yang membahayakan masyarakat. Itulah kaidah dalam penentuan harga. Tapi yang semoga Allah muliakan, selanjutnya sedikit saya akan bahas bab tentang ghoban. Bab tentang ghoban dan harga pasar, ya. Tapi yang semoga Allah muliakan, DSN, ya, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 80 tahun 2011, ya, tentang penerapan prinsip syariah. Beliau di sana dijelaskan bahwasanya pengertian ghoban, ya, ghoban adalah ketidakseimbangan antara dua barang atau objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas. Itu namanya ghoban. Jadi ketidakseimbangan, ketidaksesuaian, ya, antara barang dengan uang misalnya, tidak sesuai kualitasnya maupun kuantitasnya, antara harga dengan barang yang ditetapkan tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, ghoban fahish. Nah, ghoban fahish ini adalah ghoban tingkat berat, ketidaksesuaiannya tingkat berat, seperti jual beli barang betul-betul di bawah atau di atas harga pasar, jauh di atas harga pasar. Nah, ini ada di dalam ketentuan ghoban. Nah, maka ini perlu diperhatikan oleh pengusaha juga. Yang ketiga, ada istilah talaqi rukban. Talaqi rukban itu asal katanya talaqi, bertemu, ya, rukban dengan para pengendara. Maksudnya adalah dulu di zaman jahiliyah, ketika para pedagang yang dari kampung atau dari pinggiran-pinggiran kota, ya, ketika mereka akan menjual barangnya ke kota, maka sebagian orang mencegat pedagang tersebut di jalanan sebelum mereka sampai ke pasar, dikerubuti gitu, ya, didatangi demikian. Ketika mereka akan datang ke kota, sebelum datang ke kota didatangi, kemudian dikerubuni, kemudian dibeli dengan harga apa? Dengan harga murah. Kenapa? Ya, karena
Orang desa tidak tahu harga kota sebetulnya. Maka akhirnya di perjalanan mereka dibeli oleh orang-orang kota dengan harga yang sangat-sangat murah. Ini namanya talaki rukban. Ini pembodohan kepada masyarakat yang di desa begitu, yang ada di pinggiran ketika akan datang ke kota, maka mereka ditawari dan dibeli harganya dengan harga yang murah dan mereka mau saja. Kenapa? Karena tidak tahu. Ternyata di kota ini harganya mahal. Nah, maka yang demikian namanya talaki rukban. Ya. Jadi talaki rukban ya adalah jual beli ya suatu barang atau aset dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar. Ya. Karena penjual tidak mengetahui harga tersebut. Itu namanya talaki rukban. Tapi goben yang ditipu adalah apa? Yang ditipu adalah pembeli biasanya. Penjual menaikkan harga yang sangat tinggi. Ya itu goben. Kalau talaki rukban, pembeli yang membeli harga dengan harga yang sangat jauh dari harga pasar. Penjual tidak tahu harga yang sebenarnya sehingga dia akhirnya menjual harganya dengan harga yang murah. Ya. Tapi yang semoga Allah muliakan. Maka keuntungan maksimal dan hubungannya dengan goben ya. Tadi kan keuntungan tidak ada batasannya. Silahkan mau berapapun. Tapi ingat nanti ada kaidah atau ada patokan goben. Yaitu apa tadi? Ketidaksesuaian dengan harga pasar demikian. Maka pendapat ulama mengenai keuntungan maksimal ya pada dasarnya itu dikelompokkan menjadi dua pendapat. Pertama, ketika seseorang itu tertipu atau tidak, ya tertipu harganya atau tidak, ini hendaknya disampaikan kepada ahli tentang barang tersebut. Misal begini, kita membeli laptop. Nah, seseorang membeli laptop itu tertipu atau tidak, maka dikembalikan kepada ahlinya. Kira-kira laptop merek Toshiba ini harga sekian, speknya seperti ini masuk akal atau tidak? Apakah dia tertipu atau tidak membeli ini? Kalau tidak, kata orang ahli itu tidak tertipu, maka tidak ada ghaban di situ, tidak ada ghaban. Jadi ketika juru taksir tadi ya, ahli dalam barang tadi mengatakan bahwa pembeli itu tidak tertipu, maka tidak ada khiyar. Tidak ada apa? Tidak ada khiyar. Ya khiyar sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tidak ada khiyar di situ. Tapi ketika dia tertipu, ya kata si pembeli, kata siapa? Kata si ahli taksir tadi bahwasanya kamu tertipu, maka di situ ada khiyar. Ya, ini ada apa? Khiyar. Ini pendapatnya ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Ya, jadi dikembalikan kepada siapa? Ahlinya dalam barang tersebut. Kalau kata ahlinya tertipu, maka di situ ada khiyar. Tapi kata ahlinya tidak tertipu, maka tidak ada khiyar. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang dianggap tertipu ya dalam membeli sesuatu barang. Jadi dalam sebuah transaksi di situ ada ghaban apabila kata para ulama tidak melebihi sepertiga dari harga pasar. Dari harga apa? Pasar. Maksudnya apa? Ketika misalnya harga pasar 1 juta, kemudian harga ini lebih dari 1.300.000 kan 30%-nya ya. Sepertiganya yaitu dari 1 juta sekitar 330 ribuan. Berarti kalau dijual 1.400.000 maka ini lebih sepertiga dari harga pasar. Maka yang demikian sudah ada ghaban di dalamnya. Sudah ada apa? Ghaban di dalamnya. Ini pendapatnya Malikiyah dan Hanabilah. Jadi tidak boleh melebihi sepertiga dari harga pasar ya. Akan tetapi ya menurut sebagian pendapat lain hal ini tidak bisa dijadikan patokan ya. Karena memang ulama yang mengatakan bahwasanya seseorang tidak boleh berwasiat kecuali dari sepertiga hartanya. Nah, maka sepertiga ini menjadi patokan dari harga pasar ya. Akan tetapi khafillah semoga yang Allah muliakan, sepertiga ini tidak dijadikan sebuah patokan khusus ya. Akan tetapi ini sebagai standar saja, standar bahwasanya harga pasar itu kalau bisa tidak melebihi dari 30%. Harga itu tidak melebihi dari 30% harga pasar. Ini alangkah lebih baiknya seperti itu agar tidak terjadi ghaban tadi. Tidak terjadi apa? Ghaban atau talaki rukban. Ya, walaupun sekali lagi ini tidak ada batasannya oleh syariat ya. Jadi dikembalikan kepada kepada masyarakat, dikembalikan kepada pelaku bisnis ya. Akan tetapi sekali lagi kata pelaku bisnis atau kepada para ahli bahwa di situ ada penipuan, maka yang demikian ada khiyar ya. Tapi kalau misalnya tidak ada penipuan di sini, maka tidak ada khiyar ya. Contoh misalnya galon 5.000
beli air ulang 5.000, tapi di sana ternyata 15.000. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Tapi di dalam masyarakat setempat bahwasanya air tersebut sama kualitasnya dengan yang 5.000, pengantarannya pun sama dan lain sebagainya sama. Maka ketika orang membeli 15.000 dan dia tidak tahu bahwa di sana ada harga 5.000 pasarnya, harga pasar 5.000, maka yang demikian terjadi goban di sana, maka ada khiyar di situ ya. Maka boleh dia mengembalikan, tidak jadi membeli air tersebut. Kenapa? Karena harga air tersebut jauh dari harga pasar ya. Demikian akhwat yang semoga Allah muliakan tentang kaidah bab atau berkaitan dengan penentuan harga dan keuntungan ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa difahami ya. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.